Bos meraktekin ilmu. Bos udah pernah privat sama saya. Ya, benar Pak Haji. Di mana? Di Natrabu ya Pak Haji ya. Di restoran Natrabu. Udah privat. Sudah. Yang gue paksa suruh sedekah 10 juta. Yes, betul Ikut. Pak Haji. Ikut. Kalau nekat bos mau ikut privat sedekah 10 juta. Saya nekatnya bukan karena saya, sama Allah nekatnya. Wow, tepuk tangan dong. Ya, karena waktu itu saya niat dulu Pak Haji. Saya niat dulu. Saya masih ingat saya niat hari Senin. Ya. Saya niat, saya minta sama Allah, saya kusuk minta sama Allah. Hari Kamis malam Jumat, saya ditunjukkan pertama lewat video Pak Haji dulu. Oh, ya? Di video Pak Haji itu di malam Jumat itu saya nonton sama istri, dibilang paksakan bos, Bapak Ibu sedekah Jumat Barokah. Jumat Barokah. Ya 1 juta. Saya baru tahu pas malam itu Haji. Demi Allah di rekening saya ada 2 juta lebih. Subuh saya paksakan, saya langsung WA Bu Ai. Malam itu ya saya kirim. Besok Jumat Allah buka pintu hati istri, Bang. Besok saya ngomong ke si kakak ipar ya, biar dipinjemin 10 juta buat kamu berangkat ke Pak Haji katanya. Masya Allah, dalam hati saya gitu Pak Haji. Di depan saya ditelepon langsung, Kak pinjemin lah, bapak anak-anak mau ke Jakarta, mau sekolah katanya gitu Pak Haji. Nggak dibilang sekolah. Iya. Hari Sabtu tuh, hari Jumat kan. Tepuk tangan dong. Dia bilang mau sekolah, emang istri yang luar biasa. Ya benar, karena saya bilang Pak Haji adalah guru saya gitu. Iya. Lalu hari Sabtu, alhamdulillah bukan dikasih, malah diantar tuh uang Pak Haji. Diantar? Iya. Wow. Udah minjem dia, Wow. diantar uangnya cash. Jadi begitu udah dapat Pak Haji, saya bilang sama Allah lagi, Allah, karena kan Pak Haji suka ngajarin Allah, nggak boleh ya Allah ya Pak Haji ya. Iya. Saya bilang Allah, ini saya berangkat bisa, alhamdulillah, tapi izinkan saya bisa privat. Karena profesi saya marketing, pemasaran properti, Allah izinkan orang sewa apartemen yang di tangan saya di hari Senin masuk duit 15 juta Pak Haji. Tepuk tangan dong. Wow. Iya, Allah kasih lagi Pak Haji. Akhirnya saya bilang, wah luar biasa Allah. Udah Pak Haji bilang paksa mau apa nggak usah dibayar dulu, saya pakai dulu. Pakai saya berangkat. Iya, langsung saya putuskan. Senin dapat, Selasa saya putuskan berangkat ke sini. Rabu saya alhamdulillah bisa privat dan ketemu Pak Haji. Alhamdulillah. Tepuk tangan dong. Wow. Saya balik dari sini Jumat Pak Haji. Saya nginap di Jakarta dulu semalam, Sabtu saya pulang, Minggu saya istirahat di Batam, Senin saya lakonin. Demi Allah Pak Haji, Senin itu tanggal 29 saya ingat banget. Tanggal 29 saya pikir besok tanggal 30 akhir bulan. Saya mesti bayar hampir 180 lebih Pak Haji. Duit di rekening cuma 78 juta. Waduh, gimana ini? Tapi ingat guru lagi, nggak boleh takut, nggak boleh khawatir. Nggak boleh takut, nggak boleh khawatir, nggak boleh berharap. Saya sampai duduk di parkiran di dekat tempat biasa orang jogging di situ ya Pak Haji, saya duduk nih. Gimana ini besok? Rasa itu tetap ada Pak Haji, kita manusia biasa ya Haji ya, rasa takut itu ada gitu kan. Karena waktunya mepet, hanya 1 hari aja lagi gitu loh. Sementara yang dibutuhkan 80 lebih, di rekening cuman nggak sampai 10 gitu kan. Tapi alhamdulillah saya ingat Pak Haji, paksa, jangan takut, jangan khawatir. Udah saya pergi keluar ke suatu tempat, saya masuk ke masjid, saya ambil wudhu, saya paksakan ibadah. 1 malam itu Pak Haji, besoknya pas ngirim anak pagi, saya lihat kaget kok ada uang 90 juta di rekening. Saya langsung sujud Pak Haji. Tepuk tangan dong. Ya Allah. Wow. Iya, Alhamdulillah. Siangnya dapat kabar lagi, udah ditransfer ya 52 juta. Besoknya total 150 juta Pak Haji, 2 hari itu. Masya Allah. Dong, lagi dong. Makanya begitu saya sudah selesai, saya coba lakonin ibadah terus, saya paksa Pak Haji. Tapi ya namanya tantangan, ujian ada aja Pak Haji. Pasti. Ini bolong, besoknya ini yang bolong. Akhirnya saya putusin, hari Rabu kemarin saya bilang sama istri, besok saya mau berangkat ke RDAY, ke kandang. Karena malam Jumat saya mau ngalap berkah. Hah? Berangkat lagi kata istri kan sih. Ya saya nggak mau tahu, pokok dapat minimal 2 malam Jumat, kalau bisa dapat 3 saya bilang Pak Haji. Ngalap berkah. Ya benar Pak Haji. Itu yang pertama, saya mau ucapkan terima kasih sama Pak Haji udah nuntun saya untuk ke jalan yang lebih baik Pak Haji. Terima kasih Pak Haji ya. Cuman ada satu pertanyaan Pak Haji, kan saya ada nih saya punya hajat. Saya ingin sekali bisa jual satu properti ini yang menurut saya untuk komisinya sangat luar biasa. Saya juga aktifkan untuk di
ijab kabul sama anak-anak yatim supaya Allah cepat bisa berikan ke saya. Kalau menurut Pak Haji mungkin bisa kasih ininya Gampang bagaimana, Pak bos, Haji? fotonya ini Pak berlaku semua, fotonya dicetak, bos colek pakai tangan kiri, colek, terus tempelin fotonya, laku ya minggu ini, laku ya minggu ini, laku ya minggu ini, laku ya minggu ini, laku bos minggu ini. Siap, baik Pak Haji. Fotonya colek, tempelin, laku bos. Baik. Tidak ada yang tidak mungkin kalau udah pakai ilmu kearifan lokalnya atau manjurnya. Tadi barusan ada tamu saya, dia dipanggil sama dipanggil sama petugas, dipanggil. Itu galaknya luar biasa, udah terkenal ya bos, galak. Saya bilang remes. Iya Pak Haji, remes. Basalaman, luluh hatinya, nurut, manut, katut, sayang, luluh. Alhamdulillah bos, yang galaknya super galak. Cut. Makanya tadi ngucap terima kasih Pak Haji. Makanan favoritnya Pak Haji apa? Oh nggak usah, kenapa? Enggak, saya mau kasih. Nggak usah. Enggak, pokoknya besok ya saya masakin makanan favoritnya Pak Haji. Gue bilang kenapa? Terus dia cerita tuh, segalak apapun aja bisa saya tundukin, apalagi penjualan. Nah, dia praktekin tuh bos penjualannya. Nah lu coba praktekin tuh bos fotonya, tempelin di fotonya. Ini berlaku buat semua. Kalau secara spesifikasi Pak, ini kan dia gedung tinggi kan Pak, dia ada per lantai itu. Jadi kan speknya adalah yang saya targetkan. Tulis gedungnya, kamu tulis lantai 5, baik. kamarnya sebut, lantai 5 kamar nomor berapa, kan ada kan tuh. Iya, itunya di betul apartemen. Iya, betul sekali. Sebut. Nah, tulis, begitu juga ibu tadi yang mau jual rumah, tulis, colek laku, colek laku, colek laku. Itu laku. Bos. Baik Pak Haji, laku. siap. Malah kalau lo mau jualnya posisi di mana itu lokasinya? Yang di Batam Pak Haji. Di Batam. Ya. Lo promosi di situ. Baik. Dijual apa? Hubungi nomor berapa? Nanti kan penontonnya, subscribernya RDI kan ada 400 ribuan. Baik nonton. Pak Haji. Baik Pak Coba. Haji. Baik. Acting mulai. Baik, selamat malam semua para subscriber RDI yang tercinta. Perkenalkan saya dengan Irwan, saya marketing senior atau pemasaran properti salah satu di perusahaan di Batam, Citra Buana Perkasa. Kita ada untuk salah satu proyek kita di office atau Menara Aria. Kita ada juga menjual untuk khusus yang satu lantai itu dengan harga jual lebih kurang hampir 25 M. Jika ada yang berminat untuk investasi perkantoran di Kota Batam bisa menghubungi ke saya di nomor 0811. Pelan-pelan. Baik Ci. 0811 777 377. Ulangi lagi. 0811 777 377. Sekali lagi. Baik Ji. 0811 777 377. Terima kasih. Jadi bos ulangi lagi, jual produk apa aja, coba ulangi lagi. Baik Ji. Di kita ada jual project office tower atau nama gedung kita Menara Aria. Itu lokasinya berada di kawasan Harbour Bay di Kota Batam. Kita ada jual yang untuk khusus satu lantai dengan luas area lebih kurang di 1000 meter dengan harga jual 25 miliar. Jika ada yang berminat bisa menghubungi saya dengan Irwan di nomor HP 0811 777 377. Tepuk tangan dong. Terima kasih Pak. Terima kasih. Nanti kan banyak yang hubungi ya. Ya, baik. Terima kasih banyak Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, Ibu apa? Assalamualaikum.
Pak Haji, Ya. saya Ibu Nilawati dari Medan. Saya ada ini Pak Haji, minta solusi sama Pak Haji. Saya mau jual rumah harga 3,2 M. Ya. Tapi dia sudah kasih panjar. Maksud saya mau batalkan itu Pak Haji. Macam mana caranya? Cari cobek yang buat ngulek cabai, namanya apa tuh? Cobek. Cobek, pakai cobek. Diulek. Ya. Batal ya. Kamu jangan beli tempat saya lagi. Batal ya, batal ya. Gitu. Nanti, Tapi dia udah kasih panjar Pak Haji. ya nanti kan dia bilang batal Bu, batal Bu. DP-nya Ibu ambil aja, saya batal Bu. Atau Bu batal Bu, Ibu balikin berapa aja. Ibu ulek pakai cabai. Oh. Orang zaman dulu, kalau ada laki-laki datang mengunjungi anaknya, putrinya, kalau dia nggak setuju, dia ulek pakai itu Bu. Batal ya, batal, batal ya, batal. Pulang ya, pulang. Itu laki-lakinya pulang Bu. Daripada kita usir sakit hati, nah pakai itu. Karena kan saya lihat YouTube-nya Pak Haji tuh, ngapain mesti jual kan? Kalau bisa nambah kan gitu Pak Haji. Ya nambah. Manjur Bu. Manjur ya Pak? Manjur luar biasa. Ini ilmu RDAY tidak ada tandingannya Bu, karena ini ilmunya Allah yang dipraktekin, ilmunya Allah dipraktekin, dan yang meraktekin kita ilmu kearifan lokal. Contoh nih, contoh, maaf ya. Pak Haji ini ngomong agak nyelempang dikit, nggak apa-apa kan? Iya Pak. Nyelempeng dikit, nyelempeng apa? Menceng Iya. dikit. Ya, Pak Haji, saya punya istri 5. Istri pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima nggak akur. Gimana supaya akur? Gampang bos. Lo ML sama istri yang pertama, tapi alat kelaminnya jangan dicebok. ML lagi sama istri yang kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Itu nanti akur 5-5-nya. Dasarnya apa Pak Haji? Kok gue ML, alat kelamin gue nggak dicebok, gue ML lagi kok akur? Lo lihat embek gue di bawah itu betinanya ada 9 ekor, jantannya 1. Itu kalau udah di ML sama jantannya, itu alat kelamin jantannya nggak dicuci, dia ML lagi sama betina yang kedua, betina yang ketiga. Itu betina 9 akur nggak berantem. Nah ibu coba dulu. Kalau nggak percaya buktiin. Ya man. Manjur, tanya Lukman. Coba Bu, berobat kemana ada ilmu kayak gini? Nggak ada. Adanya di RDAY. Begitu. Apa? Iya, ilmu orang itu. Ya, betul. Begini Pak Haji, saya mau privat, saya Ya. mau sedekah. Emang Ibu berani maksain kayak orang Batam sedekah 10 juta? Berani. Berani Pak Haji, berani. Wow, tepuk tangan dong. Maksain ya. Iya. Sedekah ekstrim 10 Iya. juta ya. Jauh-jauh dari Medan Pak Haji. Oh, Memang jauh-jauh. mau sedekah. Iya, iya. Memang mau sedekah. Emang mau sedekah. Iya, iya. Jadi nanti Ibu paksain pakai cobek dulu nih. Nanti kalau besok privat kita ngomongnya agak serius. Iya. Bisa sejam 2 jam. Oke. Nah, tapi nggak ada yang komplain. Kalau sekarang kita ngajarin Ibu nih setengah jam. Nah, yang lain kasihan kan? Iya. Gitu. Kalau tadi humor, ML nggak cebok, humor. Jangan diambil hati ya. Saja gue lihat embek gue gitu. Iya, embek saya tuh di bawah, coba lihat Ibu. Betinanya 9, jantannya 1. Itu betina guyup tuh. Saya tanyain tuh sama mbak betina, kok lu pada nggak berantem sih? Nggak mungkin Pak Haji. Humor. Enggak, kalau nggak percaya Bapak lihat kebo saya. Berapa tuh isinya betinanya? 30. Jantannya 1. Itu kebo 30 akur, Bu. Tadi barusan kan ke belakang nanyain, "Hei kebo, gimana kabarnya?" Akur Ji. Ngegilirnya sehari 3, Bu. Kan 7 kali 3 21. Bonusnya 9. Oke, ada lagi Bu? Udah Pak Haji, besok Boleh. kita privat. Boleh. Tepuk tangan dong dari Medan.
Yo. Ya Pak Haji, maaf tadi ada yang lupa Pak Haji. Ya. Nah, sudah 2 tahun ini alhamdulillah saya dianugerahi sakit jantung Pak Haji dan sekarang sudah pasang ring 1. Bos, kenapa kalau nggak berobatnya bareng sama si ibu? Dia juga jantung. Lo jilatin jantungnya dia, jantungnya dijilatin sama ibu dia. Pas, bos. Model kayak mbego di bawah. Mbego akur, bos. Oh, berarti sama Pak Haji ya? Sama. Ayo dah praktekin dah. Enggak lah, Pak Haji, besok gampang. mau pulang Pak Haji. Celana dalamnya si bos, Iya. kalungin di leher. Iya Pak Haji. Ambil lagi celana dalamnya si bos yang udah bekas pakai, Iya. gosokin di jantung. Normal. 99 kali sehari 3 kali. Umur bos berapa? Sekarang 36 Pak Haji. Selama 38 hari udah sembuh, normal, sehat. Iya Pak Haji. Terima kasih Pak Haji. Assalamualaikum. Ya, ibu apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Saya pengen nanya Pak Haji. Boleh. Saya itu punya anak laki perempuan? laki. Laki. nomor Umur 3. berapa? Umur Anaknya lupa. Emang dulu lahirnya dari mana? iya lupa Pak Haji. Pirondo ya? 30-an lah Pak Haji. 30. Iya, dia itu asal usaha pasti gagal terus. Jadi sekarang ini dia itu kok kayaknya apa Pak Haji ya? Apa? Kalau ini kayaknya semangat usahanya itu kuat, cuman ya itu gagal terus. Jadi minta ini Pak Haji. Ibu dari mana? Dari Lampung. Oh, kalau dari Tegal gagal maning. Saya dari Lampung. Gampang, Bu. Iya. Anak ibu suruh sholat bisa gak? Bisa, Anak insya ibu kan Allah. sholatnya bolong-bolong. Iya. Coba bilangin dulu. Tidak ada orang yang sholat badiah qobliyahnya full, usahanya gagal. Biasanya yang bolong-bolong gagal. Iya. Nah, coba sholat badiah qobliyahnya jangan bolong. Iya Pak Haji. Bilang sama dia, Iya. kamu jangan sholatnya bolong-bolong, bisa gak? Nah, Iya. nanti jalan terus. Oh iya. Kalau sholatnya bolong-bolong ya bolong. Oh iya. Ya, badiah qobliyah. Iya. Oke? Iya. Ada lagi? Yuk. Ayo, bebas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Intina ya Pak Haji. Ya. Untuk Bisa saya- gak ngomongnya pakai bahasa Papua? Untuk diri pribadi Hah? bahwa melaksanakan bangun malam itu pertama harus senyum. Harus, wajib. Nah senyum itu 41 kali. ya itu apa tuh pencerahannya gimana? Takutnya gini Pak Haji, jadi ada rasa bahwa kok saya jadi senyum sendiri, bangun tidur langsung senyum sendiri gitu Pak. Orang yang bangun tidur senyum 41 kali, umurnya pasti panjang. Amin, amin, amin. Karena malaikat yang ada di sebelah kita nungguin kita tidur, dia bahagia disenyumin. Itu. Ya, terima Kalau kasih, Pak bapak tidur sama istri, senyumnya ke istri. Tapi kalau memang istrinya nggak enak disenyumin, ya ibu bapak senyumnya ke tembok. Karena ompong gitu Pak Haji. Nah yang kedua ini Pak Haji, saya membaca Alhamdulillah Alhamdulillah. sebanyak Alhamdulillah 999 kali. Baru Jadi- ucap hajat. Iya. Ada orang linglung kasih saya uang 10 miliar, harus ada kata-kata ini nih, tanpa jaminan, tanpa pengembalian. Karena orang terkaya di Indonesia bukan uangnya dia, tapi uangnya orang linglung yang dititipin sama dia, tanpa jaminan, tanpa pengembalian, dikelola lah sama orang-orang itu. Sekarang dia orang kaya raya, padahal bukan duitnya dia, duitnya orang linglung. Nah bapak juga gitu. Nah, jadi saya melaksanakan salah Pak Haji, berarti saya begini, saya pengennya hutang ada yang melunasi tanpa jaminan, tanpa pengembalian. Harusnya orang yang linglung ya. Iya, kayak bapak kan linglung tuh. Iya.
Ya, terima kasih Pak Haji. Ya, tepuk tangan dong. Yo, Ibu. Assalamualaikum. Ya. Pak Haji. Saya Ayo, dari diri. Saya dari Sulawesi, Pak. Sulawesi. Iya. Sulawesi mana? Sulawesi Tengah, Sulawesi Palu. Tengah. Mana tuh? Palu. Palu. Mau ikut kerja sama Bapak di kebun bisa lah. Kerja saya Iya, di sama kebun. bapaknya. Iya. Bisa lah. Kebetulan kan di kebun banyak binatang buas. Oh. Nggak ada Enggak yang kan? jinak. Anu Pak, apa itu? Mau pulang nggak punya ongkos. Iya, Jadi iya. kan Boleh. mulai dari tanggal 25 itu yang ikut privat. Jadi kalau di rumah itu maunya kepingin ketemu Pak Haji terus, tapi nggak mikir kalau kesini sudah bisa berangkat, tapi nggak mikir untuk pulangnya. Ya, bisa Bu, bisa. Nanti Terus? kan ada tuh tamu RDA itu yang punya utang 100 miliar. Dan alhamdulillah di sini dia udah 4 tahun, jalan 5 tahun. Hutangnya tinggal 10 miliar. Namanya sedekah profesi dia. Iya. Ya kalau aku ini anu Pak, cuma apa itu nggak yang tanggungan, cuma ya mau cari untuk apa tambahan supaya bisa jadi orang yang bisa mampu kayak gitu. Bisa lah, nanti kan ngobrol sama saya ajarin, gampang lah, ya. Iya Bisa, kan. nanti komunikasi sama yang di kandang sapi, nanti ibu bisa ngobrol, ya. Iya. Ketemu sama Bapak? Hah? Ketemu sama Tiap Bapak? hari kan saya ada di sini. Oh nggih. Ya. Oh iya, kalau gitu kapan bisa ketemu Pak? Kapan? Kalau gitu nggak tahu kapannya. Jadi kalau Ini ketemu. iya sekarang Tiap hari aja duduk di situ, Bu. Privat terus tiap hari tuh di situ duduk. Yuk, Bapak apa pertanyaannya? Yuk. Ayo. Habis, Ibu. Alhamdulillah nih kalau cepet nih saya ke Jakarta nih makan bubur. Gubrak. Assalamualaikum Pak Haji. Saya dari Bima aslinya. Bima. Ya. Tepuk tangan dong. Wow. Bima NTB, tapi NTB. saat ini NTB Di Bima banyak kuda apa enggak, Bu? banyak, tapi nggak terlalu besar kudanya. Kuda Sumbawa namanya. Kuda Sumbawa. Ya, banyak sapi. Nah, cuman sekarang ini domisili di Cabang Bungin Bekasi. Apa? Cabang Bungin Bekasi. Apa tuh? Daerah tinggalnya. Ibu tinggalnya? Ya. Nah, sekarang yang pertama ada 2 pertanyaan Pak Haji. Ya. Yang pertama ini di umur saya yang sudah ujur lah istilahnya. Umurnya berapa? 70. Wah, masih muda banget, Bu. Amin. Muda bener. Makasih. Terus buka usaha kecil-kecilan. Usaha kecil-kecilan. Ya, gorengan terus. Ucapan adalah doa. Ya, mudah-mudahan pertemuan saya dengan Pak Haji ini bawa barokah. Itu pertama. Saya belum bisa mengatakan mau ikut privat atau bagaimana. Ini baru pertama kali saya ke sini. Yang pertama buat saya tidak mau ikut anak. Pokoknya anak sudah menawarkan untuk ikut. Udah sih mama mau ngapain sendiri, nggak mau. Saya nggak mau jadi babu kamu orang. Saya begitu. Ya. Saya mau usaha sendiri. Ya udah. Sudah sekarang sudah mulai kontrak ruko baru kemarin. Nah, Jadi pertanyaannya apa? pertanyaannya ini supaya saya selama ini istilahnya ngontrak melulu, kagak pernah punya rumah ya kejual karena keadaan. Nah sekarang ini kepengen jangan sampai walaupun gubuk nggak usah jadi orang kaya lah karena umur ya. Jangan ngontrak gitu, kepengen punya rumah, terus usaha yang saya lakukan sekarang ini bisa menghasilkan. Yang Ibu kerjain sekarang apa? Satu di ruko ini permak, terima jahitan. Yang kedua kecil-kecilan ada gorengan, ada ya macam-macam di pinggir jalan gitu. Itu Pak Haji. Gampang lah, Bu. Kalau Ibu punya jahitan, paksain celana dalamnya Ibu digosok ke mesin jahit tiap hari. Banyak orderan, banyak tamu pada datang jahit baju, jahit celana, jahit baju, jahit celana. Iya. Gosok pakai celana dalam Ibu bekas pakai. Amin. Kedua, dagangan Ibu
bisa gak sebelum jadi pisang goreng atau gorengan, tepungnya, terigunya, telurnya, bahan bakunya apa kan saya nggak tahu. Kalau misalkan bakwan ya toge atau sayurannya, dilangkahin dulu 9 kali. Setelah itu baru bahan bakunya buat masak. Nanti ibu cebok alat kelamin ibu, air cebokannya disiram di depan warungnya ibu, sambil ibu ngomong, semua orang yang lewat depan rumah saya mampir, belanja, makan, jahit. Semuanya uangnya nyetornya ke gue semua. Semua duit orang yang pada jalan di depan, duitnya nyetor ke gue. Dan jangan diambil kembaliannya. Begitu. Tiap hari ibu ulangi lagi. Nanti semua orang yang lewat depan warung ibu atau dagangan ibu, semua pada mampir. Dan semuanya nyetor duit. Terima kasih Pak Haji. Yang kedua ini untuk anak Pak Haji. Anak sudah 20 tahun kerja di Kalimantan. Nah, kira-kira 2 bulan yang lalu dia pulang cuti. Dia bilang begini sama saya termasuk istrinya, "Ma, mungkin akhir tahun ini kita sudah selesai kerja di PHK karena perusahaan sudah selesai kontrak di Indonesia, Jepang," katanya begitu. Nanti akan dapat pesangon sekitar 180 karena 20 tahun sejak dia bujang sampai dia punya anak sudah mau kuliah. Nah, tiba-tiba setelah pulang dari cuti Pak Haji, di sana dikatakan oleh perusahaan begini, itu tadi malam ada barang yang hilang. Terus saya bilang, lah emang gak ada CCTV? Ya kebetulan CCTV-nya mati, Ma, kata dia begitu. Itu mungkin sebagai alasan perusahaan supaya tidak mengeluarkan pesangon. Akhirnya anak saya menerima, kata beliau, kata anak saya, ya udahlah pesangon nggak dapat karena daripada diborgol lah istilahnya seperti itu. Karena sudah pernah terjadi ini perusahaan katanya teman-temannya yang dulu dikeluarkan seperti itu juga. Oh ya udahlah itu mungkin kong kaling kong aja. Nah terakhir yang paling susah ini Pak Haji, BPJS dia kan uang dari mereka sendiri, tabungan selama 20 tahun. Itu ditunda oleh pemerintah saat ini. BPJS tidak boleh langsung terima seperti zaman dulu. BPJS dia sekitar 130-an. Sampai detik ini belum keluar, ditunda sampai bulan Desember, sampai 5 bulan. Dengan alasan apa tidak tahu, mondar-mandir sudah anak saya sibuk sana sini untuk mau mencarikan BPJS. Ada aja alasannya itu perusahaan Pak Haji. Orangnya nggak ada lah di kantor, inilah jadi seperti itu kejadian anak saya. Terus kerja juga susah cari karena umur udah 41 tahun. Anak saya ini yang paling pertama umur 41 tahun. Kerja susah, BPJS dari bukan dari pemerintah, dari kita sendiri. Pesangon nggak dikasih, alasan kehilangan barang yang puluhan miliar, padahal itu nggak ada bukti. Seperti itu Pak Haji. Apa saran Pak Haji untuk anak saya? Pertama, mau cari kerja lagi susah karena umur 41 tahun. Sekarang ini paling kecil umur itu 35 tahun. Itu pun belum tentu diterima oleh perusahaan. Nah, harus anak-anak muda begitu. Yang kedua, masalah BPJS-nya ini nggak sama sekali karena dia kan mau hidup, sudah 3 bulan dia pulang ini nggak dapat apa-apa. Tadinya saya mau ajak dia, mama dulu aja katanya ke sana. Begitu ceritanya yang kedua ini. Bu, tidak ada tamu RDAY datang ke RDAY tidak ada solusinya, tidak ada. Tidak ada. Tinggal jangan dilanggar yang 3. Ya. Mikir, komen, ngeluh. Nah, ini ibu ada semuanya. Mikir ada, komen ada, ngeluh ada. Jadi ibu mesti ganti 3. Ya. Jalanin, syukurin, nikmatin. Sebelum ibu ke BPJS ketenaga kerjaan, ibu praktekin dulu ilmunya RDAY karena ada tamu RDAY karyawan BPJS ketenaga kerjaan namanya Ayus Padilla. Dicopot jabatannya jadi karyawan, tadinya kabit, dicopot jadi staf, namanya Ayus Padilla. Dicopot lagi jadi anak perusahaan. Dia praktekin ilmu RDAY, diangkat jadi karyawan.
Dipraktekin lagi ilmu RDAI jadi kabit. Dipraktekin ilmu RDAI lagi sekarang jadi kepala kantor cabang Jam Sostek Cengkareng. Nah, Makasih, orang Pak dia aja bisa. Nah ibu jangan ngeluh dulu. Baru datang ke BPJS, remes buat salaman dari sapam sampai dalam. Pasti ada jalannya. Kalau mau berangkat, gosok dulu mukanya pakai celana dalam. Semua orang yang saya tatap luluh hatinya, luluh. Terima Orang kasih, Jam Pak. Sostek aja praktek ilmu RDA aja manjur bu. Terima Masa ibu kasih nggak Pak Haji. manjur? Iya Pak Haji, ini buat anak. Nah, supaya Ya ibu nanti- yang bilangin ke anak, Iya, sini gue iya. remes, taruh di mukanya anak. Begitu. Dan jangan khawatir bu. Makasih, Saya Pak Haji. tidak dapat pesangon dari perusahaan tambangnya. Jangan khawatir bu. Iya benar. Praktekin ilmu RDA nanti ibu di recovery, diganti. Ya terima kasih Pak Haji. Ayus Padilla tuh sahabatnya ini nih, kameramen nih. Namanya Uje. Betul Jek? Dicopot bu jabatannya dari kabit, copot lagi jadi karyawan, copot lagi jadi anak perusahaan. Dia datang ke RDI Ijab sama anak yatim, tahajud. Tiap malam Jumat dia kemari sama Asmawi. Asmawi itu karyawannya PT Artagra yang ditaruh di penampungan tempat penangkaran harimau macan. Dia kalau mesti pulang, dimakan sama macan. Dia tiap malam Jumat tahajud. Nah ibu coba tahajud dulu tiap malam Jumat ijab. Karena kan ini kan malam Jumat kan Jumat barokah. Paksain bu sedekah. Paksain sedekah. Mau berapa aja. Karena ibunya nggak mampu, nekat aja. Dan nggak ada solusinya. Makasih banyak Pak Haji. Jadi ibu bilang sama anak ibu, datang kamu nanya sendiri sama Pak Haji nanti diajari. Iya terima kasih Pak Ayus Padilla karyawan Jam Sostek bu, BPJS Ketenagakerjaan. Iya. Sekarang dia udah jadi kepala kantor BPJS Ketenagakerjaan Cengkareng. Terima kasih Pak Haji. Bisa, kalau saya telepon juga bisa. Yus, tolong nih, pasti diurus. Tapi ibu praktekin dulu. Iya, Salah iya. satunya ilmu kearifan lokal ya. Iya terima kasih banyak Pak Ya, Haji. tepuk tangan dong. Wow. Yuk. Bapak apa? Ibu apa? Ada satu lagi Pak. Boleh. Boleh. Nanya berkali-kali boleh. Maaf, tapi Pak Haji. harus berdiri. Assalamualaikum, maaf Ya. Haji. Ini mengenai bangun apa jam 00 itu, kalau ini kadang-kadang kan penyakit saya nggak bisa tidur. Ya. Jadi apa sampai jam 00 nggak bisa tidur langsung mandi nggak apa-apa Pak Haji ya? Nggak apa-apa. Oh iya, ya. Itu aja Pak Haji ya cukup. Nggak apa-apa. Iya. Ya. Assalamualaikum. Nggak apa-apa. Yuk. Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Saya mau nanya lagi, kan saya nggak ada centongnya, beli dulu gimana? Nggak usah bu. Kan tadi saya bilang diralat nggak usah pakai centong, pakai celana dalam. Oh celana dalamnya. Celana dalam ibu aja. Digosok. Nggak usah pakai centong. Yang 10 miliar begini-gini. Sama, betul. Sehari berapa kali? Ya. Ini tas B, ini nyolek-nyolek gitu. Iya. Berapa kali? Iya. Berapa kali? 99. 99. Asmaul Husna. Asmaul Husna. Iya, Udah, 99 kali. Ya. Makasih ya Pak Haji. Ya. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Haji. Ya. Saya Febri dari Subang. Ya. Mau cerita dulu Pak Haji. Akhir-akhir ini 3 tahun ke belakang ini saya pertama ya kehilangan dulu anak Pak Haji. Kehilangan? Ya. Kehilangan apa? Meninggal anak. Meninggal. Anak. Oh ya. Yang kedua terus saya ketipu Pak Haji. Ketipu. Iya. Terus yang ketiga rumah tangga saya sekarang hancur Pak Haji gitu. Udah cerai belum? Udah. Ini ada stok malampir. Janda bodong. Udah Pak Haji udah cerai, udah keluar talak 1, tinggal Ya. proses persidangan. Terus Tujuan saya ke sini ingin apa? Ingin kaya raya, tajir melintir Pak Haji. Bisa. Sekarang Allah kok bikin kamu anak meninggal, ekonominya jatuh, perceraian, itu Ya. kan semua udah seizin Allah bos. Ya betul. Nah lo tinggal bikin takjub Allah aja. Ya. Bangun jam 00, Siap. senyum, mandi pagi, tahajud, paksain baca Quran, begitu. Bisa? Bisa. Oh. Pertanyaannya gini Pak Haji, kan ada sedekah ekstrim. Ya. Terus apa Pak Haji?
3 kan ada 3 ya Pak Haji. Ibadah ekstrim, Ibadah ekstrim, sedekah ekstrim, sedekah profesi. Nah, yang mesti saya tanyain sedekah profesi itu seperti apa Pak Haji? Oh banyak bos, mandiin ibu yatim. Ibu yatim kan yang pada ngaji nggak pernah mandi tuh bos. Ya. Lalu bagian nyortir di depan. Kalau bedaki mandiin dulu di pemandian kepala. Siap Pak Haji. Apa? Bercanda. Bu, udah jam 12 malam. Jam setengah 12 buat apa serius ya kan? Iya, yang penting kan terkabul. Ngapain serius jaim-jaim? Enggak lah bos, sedekah profesi banyak bos. Salah satunya tamu RDI yang utangnya 100 miliar, dia sedekah profesi ngawinin sapi di bawah. Jadi dia pagi-pagi kalau di jam 6, jam 5 lah, jam 5 dia pagi-pagi bangun tidur habis sholat subuh dari masjid dan dia keluarin jantan. Iya. Nanti dikawinin tuh jantannya. Kalau jantannya nggak mau, ya tugasnya dia tuh yang riadoh ngawinin sapi betina. Iya. Yang beratnya saya juga punya utang perbankan Pak Haji. Punya utang perbankan juga yang beratnya juga saya punya kewajiban gitu untuk melunasinya gitu Pak Haji. Saya ingin. Gampang bos, lo mendingan ibadah ekstrim aja. Bangun jam 00 senyum, mandi pagi tahajud, paksain baca Quran. Paksain. Nanti Allah kasih jalannya aja. Siapa aja? Gitu. Baru nanti lo ijab sama anak yatim. Berdoa jadi lo ijab sama Allah. Doanya ibarat pesawat. Amin anak yatim roket. Nanti lo berdoa sama Allah. Diamin sama anak yatim. Nanti lo usap kepalanya anak yatim. Lo cium keningnya ibu yatim. Siap Pak Haji. Terima kasih Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sip, tepuk tangan dong. Ciumnya kening ibu yatim beneran gak Pak Haji? Ya enggak lah. Humor. Kalau beneran ntar semua rebutan ya kan. Masih pulen. Ibu yatimnya pulen-pulen bos. Umur 17 tahun. 18 tahun, 19 tahun, 20 tahun. Rata-rata suaminya meninggal. Kenapa? Ngerokok. Kan di Bogor kan ini pegunungan, lembah. Ngerokok, jadi penyakitnya paru-paru. Masih pada muda. Ibu yatimnya 17, 18. Malah ada yang 13 tahun. Jadi humor. Yuk. Ini Pak Haji, satu kali lagi ya Pak Haji ya. Ya. Suami saya sekarang ini suka ngeluh sama saya. Bukan ngeluh apa gimana ya? Suaminya ibu kenapa? Mah, aku kepengen banget katanya umroh katanya gitu ya. Apa? Umroh. Siapa tuh? Suami saya. Oh saya. suami. Kan dulu udah pernah daftar ya Pak Haji. Saya sama suami. Ya. Ternyata sampai sekarang tuh nggak diberangkatin, ketipu. Nah kata suami Nggak saya. diberangkatin? Iya. Kenapa? Tahu ditipu kali yang itu, yang festival apa? First travel. First travel. Iya. Oh yang di Cibubur. Iya. Terus udah daftar? Udah bayar? Udah. Oh bayar berapa? Ya kayak waktu pertama kan satu orang 14.200.000. Nambah lagi katanya nanti Ramadan 3 juta lagi. Jadi berdua 6 juta. Terus nggak diberangkatin lagi, nambah lagi katanya 5 juta, cuman duit saya udah nggak ada, udah habis. Akhirnya sampai sekarang nggak diberangkatin. Oke. Nah sekarang suka ngeluh, aku sebelum pulang katanya ke Rahmatullah, pengennya sih umroh dulu katanya gitu. Sedangkan boro-boro umroh, utang saya pun 20 juta belum kebayar gitu. Gimana Pak Haji solusinya gitu untuk utang saya 20 juta lunas sama bisa berangkat umroh gitu. Bu, kalau umroh itu kan undangan Bu dari Allah Bu. Iya. Undangan. Jadi ibu harus yakinnya tingkat dewa Bu. Jangan kalah sama anak yatim RDI yang besok berangkat umroh. 60 anak yatim. Naik pesawat bisnis. Pendampingnya semuanya di bawah. Di ekonomi. Kita berangkat besok. Dan bulan Januari kita berangkat hampir 300 anak.
300 tamu. Nah, ibu tanya sama anak yatim, kamu mimpi gak? Enggak. Kamu ngerenge-ngerenge gak? Enggak. Apa yang kamu lakukan? Saya dipaksa sama Pak Haji tiap malam tahajud. Bilang aja sama lakinya ibu, lo berani gak tahajud tiap malam jam 00? Bangun, senyum, mandi pagi kayak anak yatimnya Pak Haji. Kalau mau berangkat gratis, udah jalanin aja bu. Ya Jangan itu, sampai ngerenge-ngerenge. Itu susahnya suruh tahajud tuh belum bisa itu Pak Haji. Ya udah biarin aja bu. Jangan dulu tuh Pak Haji. Ya makanya dipaksa. Ibu kan ada ilmu kearifan lokal. Remes taruh di mukanya suami. Rajin tahajud. Rajin tahajud. Kalau yang lebih memanjur lagi, alat kelaminnya ibu taruh di mukanya suami. Kan ada tabung oksigen. Oke? Makasih Pak Haji. Ya, sip. Yuk. Pak. Boleh. Anak saya kan sekarang tinggal 2 Pak, yang satu udah kerja, terus yang satu kan nganggur, yang satu lagi nganggur. Bagaimana caranya untuk supaya cepat-cepat dapat pekerjaan lagi, dan ada nggak ilmu kearifan lokalnya itu? Disuwuk Pak sama ibunya. Disuwuk. Ibu yang remes alat kelamin ditempelin di kulit anaknya. Tidak ada yang gagal. Gua masuk rumah sakit bos, dulu nih tanya UJ 2 bulan bos, tidak bisa keluar rumah sakit karena penyakitnya nggak ketemu. Turun tuh emak gue bos, cias turun, dia remes taruh di muka gue, ketemu penyakitnya. Hah? Dicamahin betul. Kan gue masuk ICU, kata emak gue, nggak mungkin lo masuk ICU. Kata dokter, masuk bu, ini Bu Haji harus masuk karena kalau nggak bisa terkontrol, nggak bakal masuk. Jadi pagi-pagi dokter bilang gue masuk ICU, sama emak gue dikerjain tuh pagi-pagi, disuwuk tuh bos, sampai gue bersin-bersin. Bulunya nyempel di hidung. Gue bilang sama emak gue kan kalau manggil emak gue yang rontok, nggak apa-apa. Yang penting gak masuk ICU. Daripada di ICU lu masukin selang, mendingan masuk rambut gue. Alhamdulillah siangnya pada saat dokter datang, dokter spesialis datang, Pak Haji, alhamdulillah Pak Haji nggak masuk ICU. Kenapa? Udah ketahuan penyakitnya asam lambung. Ya udah langsung diobatin, selesai. Nah lo suwuk aja nyokap lo, remes, suwuk di anak atau kulitnya tempelin. Paling ke tangannya Pak. Ke tangannya boleh, pura-pura bilang, ke jidatnya boleh, sambil bilang, kamu mau makan apa? Mama masak Indomie. Kamu mau makan apa? Begitu. Ya, terima kasih Pak Haji. Ya, yuk. Enggak. Anaknya lagi ya? Ibu apa? Habis. Habis. Ya udah, sampai ketemu lagi besok malam. Tepuk tangan dong. Wow.